Serius Pak, mau minta ilmu, mau mengeluarkan pocong dari keramik ini demi Allah saya bisa. Ayo rumahmu besok, nih bongkar, ada pocongnya, tak jamin. Dibongkar itu, walaupun keramik marmer, ada pocongnya nanti di situ. Wallahi saya bisa. Mau mengeluarkan ulat dari perutmu, mengeluarkan darah dari perut, wallahi saya bisa. Cuma sudah nggak penting itu. Mas, itu dukun semua, musyrik semua. Dukun itu ada dua Pak. Ada yang memang dia memang bangga dengan style dukun, tali ikat hitam, baju hitam, asap kemenyan, keris, minyak, kembang, macam-macam. Itu memang dukun. Tapi ada yang dukun tapi bajunya ustadz. Ada. Begini nih. Ada dukun yang begini ada. Jadi penampilannya begini Pak. Bahkan masih pegang tasbih. Masih kalungan tasbih, tapi pada hakikatnya onderdilnya dukun Pak. Casingnya ulama, casingnya ustadz, tapi onderdilnya dukun. Banyak, wallahi banyak. Hati-hati Ustaz. Pokoknya kalau Anda datang ke kiai maupun habib atau syekh, terus tiba-tiba suruh nebus minyak, nebus keris, saya pastikan itu dukun. Mahar apapun alasannya, apalagi suruh nebus ayam hitam mulus. Cari hitam mulus ya, cari apalah, itu dukun Pak. Siapa yang mau rumahnya dibuat eksperimen, ayo. Siapkan, dibongkar keramiknya itu. Ada pocongannya nanti di situ. Ada boneka, ada darah, ada paku, ada silet. Saya jamin. Loh Gus, siapa yang masukkan itu, dari mana? Saya yang masukkan Pak. Saya yang masukkan, tak masukkan dulu. Untuk menguasai pikiranmu. Begitu pikiranmu tersugesti, tak terbelenggu, kena lehermu pun tak minta dikasih nanti. Apalagi cuma uangmu, apalagi cuma istrimu. Naudzubillah min dalik. Targetnya apa? Ya terserah, tergantung akhlaknya. Bisa goda istrinya, bisa goda anaknya, bisa nguras hartanya. Tapi yang jelas akidahmu hancur lulu lanta nanti. Demi Allah saya bisa, wallahi saya bisa. Udah kurang apa? Belum ada orang gondrong, saya sudah gondrong. Udah jangan percaya Pak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbus. Cukup. Lebih di atas cukup. Semua pejabat, enggak semua. Ya ada sebagian yang datanya dari saya. Itu rata-rata hobi ke dukun Pak. Rata-rata hobi ziarah ke kiai-kiai, walaupun ya tadi itu hanya luarnya saja kiai padahal onderdilnya dukun. Ya Allah. Nah ini yang akan kita kupas ya. Gampang kalau mau selesai bangsa ini. Kalau memang rezimnya, pemerintahnya nggak bisa, ya sudah. Berarti mulai dari diri kita sekarang. Kita rubah diri kita. Pertama, lahirkan banyak penghafal Quran. Kedua, hilangkan semua syirik musyrik dari dalam dirimu. Ketergantungan kepada selain Allah. Sakit kepala, mana paramek, mana paramek, paramek. Ini seakan-akan paramek solusi satu-satunya. Nah, coba, ini syirik halus ini, musyrik halus ini. Bahkan dalam rangka mencari paramek sampai lupa sholatnya. Sudah duhur ini, nyuruh orang, nak belikan paramek nak. Udah anaknya beli paramek. Sambil nunggu paramek adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata nggak bergeming. Sampai adzannya lewat, sampai sholatnya habis waktunya, parameknya baru datang. Hanya nunggu paramek. Sampai sholatnya hilang. Apa namanya kalau nggak syirik itu? Musyrik itu. Nah kembangkan saudaraku. Kembangkan. Insya Allah ya, saya percayalah, saya pernah di dunia itu. Jadi insya Allah saya pertanggungjawabkan. Di Jakarta banyak pasien saya. Jangan-jangan di sini orangnya ini ya. Ngeluh serumah tangganya gak ada bahagianya. Baik, saya masuk ke kamarnya. Bedah itu spring bedmu itu. Oh, dibedah spring bednya itu. Walaupun baru, ada pocongannya di situ. Saya yang naruh pocongannya Bu. Saya yang masukkan pocongannya. Nah di dalam variasi itu akidah ini rusak Pak. Masuk kamarnya orang, lihat fotonya yang tuan rumah, wah seksi, nggak pakai BH saja kan, lupa dia nutup misalkan.
Macam-macam variasinya itu, rusaknya akhlak di situ. Hati-hati, Ustaz, hati-hati. Ya, gini aja kalau nggak percaya, tapi awas ya, jangan sampai saya nggak mau memanfaatkan situasi ini. Ini Bapak tadi yang sholat bertandingan dengan saya. Pak, siapa namanya Pak? Hah? Pak Khairul. Demi Allah saya nggak janjian sama beliau. Wallahi. Ada yang kenal sama Bapak ini? Ada kan? Nanti dikira combe saya bawa dari Palu. Orang sini kan? Nah, perhatikan. Terserah Anda anggap ini trik, Anda anggap ini sihir, terserah. Tapi saya nggak akan ngambil keuntungan dari sini. Naudzubillah min dzalik. Pak Khairul ya, Bismillah. Nanti saya tunjukkan. Pak Khairul, coba dibuka kacamatanya Pak. Alhamdulillah. Sebut namanya istri dalam hati. Namanya istri. Nah, dari sini aja saya sudah bisa narik file. Hanya dengan sorot matanya beliau, saya bisa nebak. Lah kalau Anda percaya tebakan saya ini, Anda 40 hari gak diterima sholatnya. Apalagi terus besok Anda WA saya, Gus, nomor togel Singapura berapa? Ayo. Dari sorot matanya Pak Khairul ini baru nyebut nama istri, insya Allah ya. Pak Khairul ini sekarang berdua sama istrinya saja di rumah. Punya anak 2. Yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Tanyakan sama beliau, salah apa bener Pak? Ayo, Anda mau ngomong saya sakti? Bener ini, anaknya 2. Yang laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Sekarang berdua sama istrinya. Tanya kalau nggak percaya. Demi Allah. Ayo, sebentar Pak. Anda mau ngomong apa sekarang? Sakti. Enggak, saya enggak sakti. Ini kalau saya mau mendramatisir, besok viral di Facebook, banyak tamu. Enggak, saya enggak sakti. Ini makanya tergantung iman. Kan bisa saja ini saya dramatisir. Dari mana Gus kok tahu? Laduni. Ya, 40 hari 40 malam puasanya. Bisa saya begitu. Saya ulang, namanya Pak Khairul. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah janjian. Beliau banyak berdua sama istrinya, punya anak 2, yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Bila perlu tak sebut nanti Australia mana, Malaysianya mana bila perlu. Itu loh Pak, mental dukun masih ada ternyata ya. Tapi imannya sudah beda lah, insya Allah saya nggak akan memanfaatkan itu. Gampang cari uang itu Pak. Oke, kapan-kapan siapa yang siap? Gus, saya siap. Rumahku jadi eksperimen, kabari saya, kabari Cak Roto, kabari Pak Haji itu. Pak Haji siapa namanya? Pak Wir, kabari. Nanti rumahmu tak bongkar nanti. Tak keluarkan pocongannya dari situ nanti. Tapi tak kasih tahu dulu, yang masukkan pocongan saya. Yang bongkar Anda, silahkan. Anda bongkar, saya duduk di sini aja. Saya nggak akan mendekat ke lubang itu nanti. Subhanallah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, saya lebih baik lapar tapi bertauhid, beriman, daripada kenyang nipu orang, modusi orang, nipu jamaah. Naudzubillah min dzalik. Oke saudaraku, sudah ya, nggak usah heran ya. Saya nggak sakti ya. Clear ya? Oke. Oke Bapak, jauhkan dari syirik, jauhkan dari musyrik. Oke, saya kerucut ceramahnya. Coba kurang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kurang apa Pak? Barang siapa yang bertawakal barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Kurang jelas bagaimana Pak? Jalan keluar dari keterbelengguan, keterkungkungan, apalagi penindasan, terjebak, apalagi itulah. Pokoknya jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Berarti kalau dalam hidup Anda ini tersudut, terpojok, tersungkur, nggak ada jalan keluar, berarti kan cuman itu jawabannya. Berarti takwamu yang kurang, kan begitu. Jangan-jangan sholatnya di akhir-akhir, padahal waktunya longgar. Waktunya longgar, tapi sholatnya selalu di akhir. Jangan-jangan itu jadi penyebabnya. Banyak Pak, daganganmu sepi akhirnya kan.
Bukan berarti terus disantet orang. Dagangan